mengadu bahwa adiknya itu sakit, Gus. Adiknya sakit. Kita tanya sakitnya apa, dia nggak tahu. Udah kena santet Sekujur tubuhnya itu seperti lebam hitam-hitam atau kayak gosong, ada sensitifnya. Itu seperti melepuh. Udah bingung deh. Kata orang-orang mah katanya kena santet, Gus. kayak merasakan nggak ada hal-hal santet gitu. Jadi semua orang juga bilang santet, santet. Dan saya percaya kalau itu santet. Ini aja, kalau memang nggak bisa membantu saya, udah silahkan kalian keluar semua dari rumah saya. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Selamat malam sahabat-sahabatku, sahabat pecinta Gio atau Giomania dimanapun berada, semoga senantiasa dalam genangan rahmat Allah, nikmat Allah. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita semua ditambahkan keistiqomahan dan mahabbah kita, ketaatan kita kepada Allah dan mahabbah kita kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, hari ini kita masih di daerah Jakarta Pusat ya, yaitu di kampung Betawi ya ini. Betawi ya. Kita diundang oleh salah satu keluarga di Kampung Betawi di Jakarta, saudara. Ini ada kakak beradik ya. Kakak beradik. Iya. Tadi ngubungi admin Ustadz Yudiarzi, ini gimana ceritanya? Tadi itu ada telepon mengadu bahwa adiknya itu sakit, Gus. Adiknya sakit. Kita tanya sakitnya apa, dia nggak tahu. Dia taunya udah diperiksa kemana-mana, udah alternatif, terus nggak ada perubahan. Jadi menurut medis itu nggak ada apa-apanya atau gimana? Ya, kalau Mungkin medis Ustadz udah kena santet tuh kayaknya. Pasti nggak mungkin lah penyakit medis seperti itu. Gitu loh, Ustadz. jangan suudon dulu. Dia kan bulan belum puasa tahu. juga. Ini masa bulan puasa juga Iya. ada santet kan? Jangan dulu. Kita kan belum Iya. tahu seperti apa. Nanti kita deteksi juga. Iya. Ya kan rata-rata orang yang minta dan datang ke kita itu rata-rata kena santet gitu, Tat. Ya, mungkin saja ini kena santet gitu ya. Jakarta ini masih tempat-tempat ramai ada Ini santet Jakarta, juga. Itu Jakarta tong. bukannya pegunungan ya. Tapi kan sama-sama Indonesianya, Ustaz. Kalau firasat saya memang seperti itu, tapi yang nggak tahu lagi di lokasi kita cek seperti apa. Kalau firasat saya memang ada yang nggak beres di rumahnya gitu. Ya, kita bisa dicek saja kalau memang ada hal-hal yang non medis, kita bisa merasakan kan Iya. gimana gitu. Yang kita dapat informasi itu Ya bagaimana? itu Jadi, di
mukanya, di sekujur tubuhnya itu seperti lebam hitam-hitam atau kayak gosong. Walaupun di Jakarta, Tat, meskipun di ibu kota, ya bisa aja kena santet gara-gara saingan usaha kayak apa, kayak pelakor kayak atau ada apa kayak nggak tahu dah. Gitu loh, Tat. Ya soalnya kan kita ini baru pertama kali ini kita ke daerah Tawi ini ya. Pas sebelumnya kita nggak pernah ke daerah sini, jadi kayak mustahil lah di sini ada santet gitu. Ya, tapi kan masih sama aja. Tadi ini kan masih Indonesia kental dengan santetnya, Tat. Tapi kalau Ente ini gimana dilihat ya, dari ceritanya Ustadz Yudi, kondisinya lebam-lebam hitam gitu. Sekujur tubuh atau hanya sebagian? Sekujur tubuh. Bahkan kabarnya yang di telepon ya, via telepon itu di area perut dan area sensitifnya itu seperti melepuh. Melepuh terbakar gitu berarti. Seperti melepuh terbakar hitam-hitam, tapi tidak Kosong berarti lah. gosong. apa dia pas lagi masak, lagi nganu air ketumpahan kan bisa Tumpahan kalau apa? melepuh gitu. Kamu tuh jangan ngaco, Yon. Masak seluruh badan bisa. Kan bisa aja Gus gini lagi megang terus ketumpahan gini. Bukan melepuh seperti itu. Hitam-hitam itu. Maksudnya Ya. hitam, lebam lebam itu. Ya kita nggak tahu, belum kita cek sih. Gimana Tapi kalau kita cek aja? sepertinya kalau melihat kondisinya yang seperti itu, ada indikasi dari nggak istilahnya dari seperti santet atau apa atau diganggu orang lain, ada indikasi seperti itu kalau melihat kondisinya yang seperti itu. Apa mereka bilang sudah pernah dicek ke dokter atau apa Pak ini? Dari via telepon tadi ke medis sudah, Medis ke sudah. alternatif sudah juga. Ya saya bilang ya udah kita mau lapor sama Gus dulu. Akhirnya ya udah kita berangkat. Kita belum dapat informasi yang spesifik seperti apa, penyakit apa. Iya betul. Berarti via telepon aja tadi mengasihkan informasinya ya. Tapi yang penting itu kita nggak boleh suudon. Tapi kan mungkin selama ini mereka yang undang kita itu udah banyak melihat ya. Kita kan sering menangani hal-hal yang non medis itu Pak Yudi. Mungkin condongnya yang punya rumah ini atau yang sakit itu pihak keluarganya condong ke non medis ya. Ya kita kan nggak tahu. Cuman mungkin ya karena yang telepon atau keluarganya itu juga bingung ya. Kok penyakitnya nggak sembuh-sembuh atau nggak ada perubahan yang kita nggak tahu. Iya bisa jadi Makanya juga. kita datengin aja undangan Ya ini. udah, yuk kita cek aja biar cepet waktunya, kondisinya ya. Kita juga cepet mau ke Malang. Namun sebelum itu, ayo kita baca Syailillah ya Ramadan. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini yang menyaksikan semuanya, kita di sini juga panjenengan semua mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Amin. Karena ini bulan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Di bulan Ramadan ini semua maghfirah, semua rahmat ditumplek-blek sama Allah. Jadi ibarat orang itu misalkan Pak Presiden itu mengadakan sayembara. Barang siapa di Jakarta yang tanggal 9 bulan 9 tahun 2019 misalkan melahirkan, maka akan dapat satu buah mobil Alphard kayak gitu, maka akan dapat umroh. Nah seperti itu sayembara. Contoh gimana kok tiba-tiba di kampung Betawi itu ada yang melahirkan anak pas tanggal 9 bulan 9 jam 9 tahun 2019, maka mau dapat hadiah yang banyak sekali. Begitu juga di bulan suci Ramadan, pasti girang kan? Kalau kita tahu, kita pernah ngaji maghfirah Allah, pengampunan Allah, rahmat Allah, maka dari itu kita kejar, kita manfaatkan di bulan suci Ramadan ini dengan banyak-banyak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan bil qabul wal ghufran. Syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, ana syailillah ya Ramadan bil qabul wal ghufran min dhunubi wa halan khaif in
إنك غضبان من ذنوب وحلان خائف إنك غضبان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران ربنا نستعفف ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاه للإيمان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان آمين شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران berkah-berkah insyaallah bulan Ramadan semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lipat gandakan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah sahabat ya. Jakarta ini asyik ya. Insyaallah. Dari bermacam-macam suku ada di sini, Gus. Iya, buku Latar belakang juga. Ya Allah. Yang mana rumahnya Ustaz Yudi? Ini ayo depan. Kita masuk aja. Di mana tempatnya Ustaz Yudi? Assalamualaikum. Ya. Alhamdulillah ya Allah udah ditunggu ya. Iya 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 di mana? Di mana Di tadi? dalam. Dalam. Isi Bu ya. Ya, hari ini. Mau Dek. Empok udah bingung Dek. Gimana Dek? Udah dibawa ke dokter juga masih kayak begini Dek. Ya Allah Dek. Empok bingung gimana ya? Ya Allah, Gus, ini gimana ya Gus? Saya minta tolong Gus, ya Allah. Sudah lama sakitnya. Sudah lama, udah ada 2 bulanan. Gitu, Bu. Iya. Apa yang dikeluhkan apa? Katanya sih panas, kayak dingin gitu. Ini semuanya pada lebam, pada hitam-hitam, Gus. Sudah dibawa ke medis? Sudah, bilangnya katanya nggak ada penyakitnya. Tapi ini kok kayak kedinginan ya Bu ya. Iya. Jadi bingung kan ini Bu. Saya Kayak udah dikasih selimut apa kurang tebal itu selimutnya Bu? udah dikasih 3 selimut juga masih seperti ini, Gus. Terus itu kenapa kok hitam-hitam itu? Iya itu hitam nggak tahu kata apa kena santet apa gimana Gus. Kata orang-orang mah katanya kena santet Gus. Terus udah dibawa kemana aja Bu? Saya udah coba bawa ke orang pintar juga, tapi belum juga sembuh, masih kayak gini aja. Kok gak dirawat inap apa gimana, kan kasihan nggak terus begini? Saya dibawa inap juga, sayanya bingung. Udah pernah dibawa inap tapi masih kayak gini aja, nggak ada perubahan. Coba. Tapi menurut Ustadz Yudi, ini kenapa ini Ustadz? Ya kita sih tidak merasakan sesuatu yang aneh ya. Betul. Cuman kok keadaannya seperti ini, apalagi udah 2 bulan. Dan juga ini kan medis katanya nggak ada Nggak ada penyakitnya. penyakit. Tapi kan itu, Katanya cuma kena itu doang. tapi itu kan ini apa, ada hitam-hitamnya itu. Itu Iya sih. tanda lahir atau apa itu? Masih Ustadz Yudi. Enggak, ini keluar kayak gitu pada lebam-lebam. Apa mungkin kena santet ya Gus ya? Kalau menurut ciri fisik berarti memang sepertinya kena guna-guna atau kena kiriman santet. Tapi kok saya rasakan kayak nggak ada itu loh, hal seperti itu. Masalahnya kan aneh. Kalau melihat ciri fisik memang ciri-ciri kena santet, memang Betul. seperti lebam-lebam, semua kujur tubuh, Iya itu Terus menunjukkan ciri-ciri. gemigil sampai gitu. Tapi Tapi kayak nggak ada aura santetnya, nggak ada. kita rasakan kan Sabar ya Dek, aku juga bingung ya. Terus itu yang hitam-hitam itu cuma di area Semua sekujur tubuh semua. sekujur tubuh, Iya, hitam semuanya. hitam semua lebam, Sama kayak itu. sama. Udahlah anu aja, cepet ditangani aja Ustaz Yudi sama Kang Fajar, Pak Farhan, dicek aja. Kasihan ini ibunya. Tapi Gus, ibunya itu saya kayak merasakan nggak ada hal-hal santet di ibu ini. Dan ibu ini sepertinya kayak halusinasi atau
gimana gitu. Padahal ini nggak ada aura negatifnya sama sekali. Berarti Saya kamu udah bilang, ini santet. Semua orang juga bilang, ini semua santet tong, santet. Saya udah bilang, semua orang tetangga bilang, katanya ini santet. Tapi apakah tetangga sampean itu bisa melihat apakah ada makhluk gaibnya di dalam tubuh itu? Karena ini badannya hitam-hitam, udah dibawa ke dokter semua, agak ada nggak ada perubahan apa-apa. Jadi semua orang juga bilang santet, dan saya percaya kalau itu santet. Udah waktu dibawa ke orang pintar gimana katanya? Ya katanya orang pintar itu juga katanya bilang santet. Jadi saya juga percaya bahwa ini tuh santet. Tapi auranya enggak Iya. ada. Walaupun santet mungkin saya lihat ibu ini orangnya baik-baik, mungkin Ustaz kan ada masalah sebelumnya, apa pernah ada masalah sama orang lain gitu Bu? Ya saya kurang tahu ya, soalnya dia anaknya pendiam gitu. Agak pernah apa yang ngomong sama saya, kagak. Ini semenjak kapan keluar hitam-hitamnya itu semenjak kapan? Kalau keluar item-itemnya itu mungkin kira-kira ya udah 1,5 bulan. Nah, ya. Iya. Langsung seperti itu atau pelan-pelan makin parah atau gimana? Pertama dia sedikit, lama-lama dia semua melebar, semua seluruh badan semua ada semua. Mohon maaf Bu, sebelumnya kita kan ini Ustadz Fajar juga ahli dalam hal-hal gaib, itu udah merasakan di tubuh ibu ini itu nggak ada apa-apanya, nggak ada makhluk negatifnya seperti itu gitu loh. Jadi Saya gimana? percaya karena apa yang orang bilang itu kena santet adik saya. Kalau misalnya sampean lebih percaya ke mereka, kenapa sampean kok minta tolong ke kita gitu? Itu yang saya mungkin tanyakan. dengan saya minta tolong sama Gus, mungkin sedikit membantu gitu. Ya, tapi sudah para guru-guru kita, para ustadz-ustadz kita itu udah bilang kalau di dalam ibu ini nggak ada apa-apanya, nggak ada energi negatifnya juga. Ibunya malah ngotot santet aja. Habis saya juga bingung Gus, semua orang bilang seperti itu santet. Saya mau ngomong ke sini santet, saya juga bingung ngadepin adik saya seperti ini. memang kalau ciri-cirinya memang seperti kena sihir, kena santet, Bu, lebam. Tapi ya kita masih menelusuri lah kita. Mungkin kemampuan kita sebagai manusia biasa juga terbatas, nggak bisa langsung menjudge bahwa itu santet atau bahwa itu kena apa-apa. Kita masih berusaha menguak Bu gitu. Ya kita kalau ini coba aja Ustadz Fajar, kita deteksi saja gimana. Ya nggak apa-apa Bang, masukan yang bagus. Ibu itu selalu kekeh tentang santet-santet. Jangan percaya sama orang, Bu. Orang itu cuma bisa ngomong aja. Gak usah berantem tentang kekeh-kekehnya atau kita itu tahu kok masalah santet enggaknya itu tahu. Kita kesini itu sudah dari pintu itu sudah kerasa bahwa ini enggak ada aura-aura hitamnya itu enggak ada. Coba sekali lagi Ustaz Yudi di deteksi lagi, kan bertiga coba deteksi sekali lagi. Ya kita harus buktikan ya bahwa ini memang bukan santet. Astagfirullahaladzim ya Rabb. Gimana Bu? Ini udah kayak seperti tadi, sama aja nggak ada reaksi apa-apa. Tapi Ibu masih tetap kekeh kalau ini kena santet. Ya kenapa saya bilang kena santet Tong? Tapi kalau memang santet udah dibawa ke sana, udah dibawa ke sini, saya kebingung kan, kagak sembuh-sembuh. Tapi kalau memang Entong bisa ngebantu, kenapa Entong nggak bisa? Dari tadi nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kan saya juga udah bilang kebawa ke dokter ya, kebawa ke dokter yang rumah sakit besar gitu mungkin bisa Bu. Saya udah coba bawa ke rumah sakit besar, jawabannya seperti itu. Kalau tuh nggak bisa bantu ya udah, kalian pergi aja. Bukannya kita nggak bisa bantu atau kita nggak mau bantu, tapi ibu ini mengira kalau siapa ini namanya tadi? Erni. Bu Erni ini kena santet, padahal di dalam tubuhnya itu nggak ada kayak energi negatif gitu Bu. Karena sudah dicek benar-benar nggak ada. Iya betul, nggak ada apa-apa. Jadi kita sampaikan Bu apa adanya. Atau Kita nggak mungkin ini mengada-ngada. masuk angin aja. Hah?
Masuk angin atau Masuk gimana? angin nggak mungkin hitam semua kayak kanannya terbakar semua. Ya. Secara Hitam semua. saat kita deteksi ini nggak ada. Kalau biasanya Langsung orang yang connect, kena santet iya. langsung connect. Iya, setelah Kita dari pintu aja udah kerasa. Ya udah Gus, gini Orang. aja. Kalau memang nggak bisa membantu saya, udah silahkan kalian keluar semua dari rumah saya. Kenapa ibu sewa gitu? Ibu kan mengundang kita. Ya tapi kan saya bilang, kalau memang Gus bisa membantu kalau ini santet. Tapi Gus bilang kan bukan santet. Ya emang ini bukan santet, mau gimana lagi? Apa harus kita ngapain? Ini padahal bukan santet, Bu. Kita itu kesini kan cari solusi. Sampean kan cari solusi. Sama kita awalnya kita berpikir santai. adik anda itu kena santet. Ternyata Tapi setelah kita kesini aura santetnya nggak ada. Terus sampai tiba-tiba kekeh santet-santet kan ya kita pusing juga. kita bicara apa adanya, Bu. Bu, kita Nggak bicara pernah itu ada. apa yang kita lihat kita sampaikan. Kebanyakan kan kita tidak, kalau kita pun mau mengada-ada, oh ya ini kena santet Bu, dan Ibu harus bayar mahar sekian. Kalaupun kita bilang seperti itu kita bisa Bu, tapi kita enggak. Kita bilang apa adanya. Kalau ini enggak santet ya bukan santet. Tapi terserah semua keputusan kepada Ibu. Jadi sudah dideteksi sama mereka, para ini sudah terlatih. Berapa Iya, orang yang bilang santet itu? Banyak juga sih. Terus orang pinter yang ngomong kena santet itu ada juga. Ada 3 orang dia bilang katanya santet, kena santet katanya seperti itu. Orang gila dia. Kalau memang kena, orang pintar itu bilang kena santet, kenapa kok nggak disembuhin? Ya. Udah nggak ada perubahan sama sekali, Bu. Gimana, Bu? Saya juga nggak tahu ya. Saya bilang kalau memang kena santet terus dokter juga udah, orang pinter juga udah, tapi masih begini aja. Sayanya juga bingung, makanya saya mengundang Anda semua ke sini, barangkali Anda bisa menyembuhkan adik saya gitu. Tapi dia bisa jalan nggak ya? Nggak bisa jalan. Aneh. Diajak berkomunikasi bisa nggak Bu berkomunikasi? Ya cuman begitu, cuman jadi dia asal diajak ngomong menggigil sakit, panas seperti itu aja. Kalau pikirannya masih nyambung nggak kalau dijak omong, kalau bisa masih nyambung atau nggak nyambung? Nyambung, kadang ngeblank begitu deh. Kadang-kadang nggak. Iya, Sakit yang paling dirasakan parah di daerah mana? kayaknya di daerah sensitifnya itu. Dia semua hitam semua. Udah keanehan juga. Bingung. Ya, tapi tetap dengan pendirian saya dan Ustadz ini kita tidak merasakan ada energi negatif di Ibu Erni ini ya. Mohon maaf itu karena kita juga nggak mengada-ngada. Kalau kita mengada-ngada kita juga bisa sih mengada-ngada, tapi kita lebih mementingkan jujur gitu daripada bohong. Kan kita yang dosa juga, ini di bulan Ramadan nggak baik untuk berdusta ya. Ya intinya itu bukan kena sihir, bukan kena santet Bu. Kita bisa membantu kalau kena sihir atau kena santet. Saja kalau beliau ini sakitnya medis, kita bukan ahlinya. Ke dokter. Ke dokter yang pada ahlinya saja Atau Bu. rumah sakit. Mungkin ini efek dari dia sering minum obat itu kan, Ibu sering ke medis ya. Mungkin dari overdosis bisa juga ya. Bisa jadi. Bisa jadi gitu ya, efek sampingnya gitu mungkin. Ini kan kalau masalah goibnya nggak ada apa-apanya, saya detik tadi, Bu. Nggak ada nih, kalau Nggak goibnya nggak ada. Iya. Ya udah Gus, saya mau gini aja deh. Kalau memang ini memang bukan santet, saya minta tolong sama Gus, sama Anda semua. Tolong, gimana caranya biar adik saya bisa sembuh secepat mungkin. Saya kesiang liatnya dia. Ya kalau untuk kesembuhan kita hanya bisa minta ke Allah Bu, karena yang menyembuhkan semua itu Allah dan kita itu hanya perantara gitu ya Ustadz. Nggak bisa kayak sulapan gitu, nggak bisa Bu, penyakit apapun Bu. Ya udah dah, gini aja. Kalau memang kalian nggak becus nanganin adik saya, udah mendingan kalian pergi aja deh keluar dari rumah saya. Ya, jangan emosi gitu Bu, ini bulan Udah keluar Ramadan. aja, keluar aja. Bikin saya pusing. Kalau Udah, keluar aja. Saman itu gimana sih? Udah tahu seharusnya Saman itu memuliakan Ustadz gitu loh, bukannya malah mengusir. Habis gimana? Entong sendiri kan dari tadi ngomong nggak percaya sama saya. Saya udah nggak minta percaya, tolong. Emang Tapi udah ada, gimana? emang sepenglihatannya Ustadz itu nggak ada energi negatif. Kalau nggak bisa nyembuhin adik saya, udah mending kalian semua pada pergi dah keluar dari rumah saya. Ya kalau misalnya saya bilang di situ ada gendruwo, ada kuntilanak, gimana? Ibu percaya? Jangan-jangan kalian ini semua ustadz palsu. Mendingan keluar dari rumah saya. Saya memang bukan ustadz. Saya bukan ustadz. Bentar. Sabar, Saya sabar, bisa sabar. bilang ada gendruwo, ada kuntilanak, terus saya sembuhkan. Ibu ngeliat sendiri kayak sembuhkan ya Ya, kan? mending keluar sekarang juga. Terus tiba-tiba Keluar. tetap nggak sembuh Ya, gimana? keluar dari rumah Nggak saya. apa-apa. Saya nggak mau Nggak dengar. apa-apa. Keluar. Udah deh, mendingan kalian semua keluar dari rumah saya.
Keluar. Ya udah kita Kalau diusir udah bos, kita yang pergi penting aja. kita menyampaikan kulil haqqa walau kana murron. Ya, ada kan kita mengatakan Terus Keluar semua. kok kayak gini? Waduh bener. Ya Allah. Ustaz, gimana Ustaz? Tolong itu Ustaz. Ada saya Ustaz, ya Allah. Terus percaya sama kita. Tolong, ya Allah. Dek, ya Allah, Dek. Sabar, Dek. Kenapa? Ya Allah, Dek. Jangan yang gitu, Dek. Ya Allah. Mana kita udah gak punya orang tua, Dek. Ini kayaknya kita pulang aja, soalnya kita juga udah diusir bos. Allah. Kita udah diusir. Sebentar kasihan ya. Dek, sabar deh ya Allah, Dek. Ada kenapa, Dek? Ya Allah, Dek. Kenapa ya Allah? Percuma Ustaz. Bu, ambil air aja, Bu. Cerain sama Bu. Ambil, ini kan Bu. Biar agak. Dek, sabar deh ya Allah, Dek. Kenapa kayak gini, Dek? Ya Allah. Kok bingung gimana? Ya Allah. Namanya siapa? Erni. Oh, ya Allah, Dek. Pokoknya bingung. Panas. Ya sabar. Apanya yang mana? Dek. Apanya yang Sabar panas? deh ya Allah, Dek. Aku kagak bisa buat apa-apa deh ya Allah, Dek. Yang panas apanya? Ini minumkan. Usapkan ke bunuh-bunuhnya. Nih, minum air deh ya Allah, Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Dek, minum air dulu, Dek. Dek. Ayo, Dek. Minumin dulu. Dek, ayo, Dek. Panas. Iya, Dek, minum dulu deh ya Allah, Dek. minum. Ayo, Dek, minum dulu, Dek. Ayo. Biar agak tenang bu. Biar agak tenang setidaknya minum sedikit. Usapkan ke bunuh-bunuhnya. Biar agak tenang. Iya deh, sabar deh, Empo juga bingung. Ada tuh sebenarnya sakit apaan deh ya Allah deh. Empo juga bingung. Mana orang tua kita kagak ada ya Allah. Sudah dibawa ke dokter berapa kali, Tok? Saya udah bawa 4 kali. Kata dokter gak ada apa-apa. Kata dokter nggak ada apa-apa, cuman alergi katanya. Kayak gini nggak mungkin kayaknya kalau alergi. Kayak kedinginan ya? Iya deh. Dia goyang-goyang terus. Coba Ustadz Yudi tanyain persuasif. Mungkin ada sesuatu hal yang ganjal. Ada sesuatu hal yang dirahasiakan. Biar kita tahu. Mbak, ini awalnya sampai sakit itu kenapa? Jawab Sampai deh. selama ini aktivitasnya apa? Kerja apa? Gimana? Dek, jawab deh. Bu, sampean jujur bu. Demi apa ya? Ini biar sampean bisa kembali seperti normal kembali gitu loh. Kita nggak mau ngeliat sampean kayak gini, dan mboknya itu juga nggak mau ngeliat sampean seperti ini. Mending sampean jujur sejujur-jujurnya. Setahu saya mah dia kan kerja. Kerja di Iya. mana? Nggak tahu kerjanya di mana. Kadang nggak pulang gitu. Kerja nggak tahu, tapi kerja. Iya, bilangnya. bocahnya baik sih di rumah, kagak pernah keluar-keluar. Paling kalau kerja doang. Terus? Ya gitu. Udah lah bu, Tiba-tiba dia- mbak, sampean nggak usah ngungkit-ngungkit kebaikannya dia gitu loh. Ya memang begitu, Tong. Bocahnya itu dia tuh anaknya baik, kagak pernah kemana-mana. Ya sampean jangan nutupi kebusukannya dia juga Bukan gitu loh. saya nutupin, saya kan tahu, saya kan punya. Ya, tapi kan dia sering keluar malam-malam gitu sampai nggak Dia- pulang. dia Ngapain kan- seorang perempuan itu nggak pantas Dia keluar kan malam-malam kayak kerja, gitu. dia kan kerja karena kita kan kagak ada lagi, kita cuma berdua-dua, kita kagak punya orang tua. Dan kok sampai nggak pulang gitu loh? Itu yang ada di otak saya, kok sampai nggak pulang? Ya, Ngapain? Dia mungkin dia ngelembur, saya juga nggak tahu. Emang kerjanya apa? Katanya sih di pabrik sepatu, katanya ngelembur. Lagi bulan puasa ini kan katanya ngelembur, selalu ngelembur gitu. Seharusnya kan di bulan puasa ini mendapatkan keringanan gitu loh bu, karena orangnya juga puasa, banyak yang puasa, nggak mungkin lembur kayak gitu. Apa sampean jangan nutupin deh. Ya Allah, deh sabar. Saya kagak nutup-nutupin. Pokoknya nggak tahu mungkin Mas Ustadz. Coba langsung tanya aja ke Mbak Erni ya. Mbak Erni coba. Selama itu apa kerjanya di pabrik sepatu. Terus
Waktunya pulang kemana, Mbak? Hah? Waktunya pulang kemana? Kok dengar-dengar dari mboknya tadi jarang pulang kalau malam? Mbok, kalau empok nggak jujur, semakin terbakar, semakin gosong, hangus sampean. Ya kan saya juga kan kagak tahu. Kan udah saya bilang. Saya bukan ngomong sama sampean kok. Saya ngomong sama Bu Erni kok. Jadinya juga kagak pernah ngaku sama saya, jadi saya kagak tahu. Ya, makanya saya peringati sebelum sampean tambah sakit, mending sampean jujur. Gini loh Bu, kalau mbaknya ngomong jujur apa adanya, kita bisa mencarikan solusi jalan keluarnya dari permasalahan ini. Tapi kalau mbaknya nggak jujur dan mbaknya juga nggak jujur, kita sulit untuk memecahkan masalah ini. Soalnya kita lihat dari sisi goib, nggak ada apa-apa, ya Mas Ren ya, nggak ada apa-apa. Berarti kan ada sisi lain yang membuat mbak itu seperti ini. Nggak mungkin nggak ada alasannya, karena sesuatu yang terjadi itu insya Allah ada alasannya juga gitu Bu. Sekarang Mbak Eri tenang, karena saya kira udah mulai nggak begitu reaksi. Sekarang gini, saya dengar sampean itu kerja kerja, cuman jarang pulang kalau malam. Itu sampean kemana? Dek ngaku aja deh. Kemana? Sering memang tidak pulang malam itu ya. Sering tapi ya. Biar adik baik deh. Empoknya udah bingung deh. Mau gimana lagi deh? Ayo dong deh, empok udah bingung. Ngaku aja deh, ngomong jujur deh. Ya kasihan empoknya tuh, ini jujur aja. Sampean itu kemana? Kalau nggak pulang tuh kemana? Jalan-jalan atau sama temennya kemana atau kemana? Dek, tolong empok dong deh, ngaku deh. Adik tuh kemana jujur deh. Jangan kayak gini mulu deh, nyiksa adik, tahu nggak? Ya makanya adik jujur. Jangan kayak gini baik, empoknya bingung. Lebih baik Pok Erni jujur saja kepada kita supaya kita bisa membantu, Pok. Kalau ini bukan santet, kita sudah berusaha kalau ini bukan sihir. Dan sudah dibawa ke dokter juga. Katanya dokter tidak bisa mendeteksi sakitnya Pok Erni. Tinggal satu, kita belak-belakan aja. Mungkin ini teguran dari Allah Ta'ala. Tapi kita nggak berani suudzon, kita nggak berani, takutnya fitnah. Makanya saya tanya sekali lagi sama Pok Erni. Pok Erni jujur aja, apa yang Pok Erni lakukan selama bulan Ramadan ini? Karena ini bulan suci Ramadan. Karena kita mendapatkan keterangan dari poknya, kakaknya tadi di bulan Ramadan ini malah nginep-nginep. Ya itu seharusnya di bulan suci Ramadan ini kita meningkatkan ibadah kita. Fokus ibadah, lebih banyak berzikir, malah jarang nggak keluar, malah sering banyak keluar rumah. Nah, makanya itu Kang Fajar ya. Jadi bikin penasaran juga. Penasaran juga. Iya. Kalau kerja nggak masalah. Sudah, Mbak. Ini kan sudah malam. Kita juga nggak enak kalau ada perdebatan. Mbak itu kerja oke, tapi semboknya bilang Ya itu Allah, jarang pulang kalau malam. Kita diundang kan ingin tahu solusinya seperti apa, makanya kita tanya. Mbak itu kalau malam sering nggak pulang tuh kemana? Dek, bilang atuh dek. Dek, jujur sama empok dek. Gak kemana-mana. Terus adek kemana selama ini? Kalau nggak kemana-mana kan pulang. Terus kemana dek? Jujur aja, biar kita dapat solusi nanti. Kemana dek? Kalau malam itu setiap malam tuh kemana sampean? Siapa tahu ada yang jahil atau apa kan kita nggak tahu, makanya kita tanya dulu informasinya seperti apa. Sampean setiap malam nggak pulang itu kemana? Ya kemana-mana. Ya terus kemana dek? Kalau adek nggak pulang, nggak nginep di rumah, terus adek kemana? Nginep di mana? Ini kayaknya ada ini, Pak Yudi ya. Ada hal yang tutup-tutupi, kayak ada rasa malu gitu ya. Iya benar. Nah, jadi kayak ada yang ditutup-tutupin. Bu, mending sampean ngaku aja.
Po Erni, saya mohon kejujurannya sampean. Ini demi kelancaran kita juga untuk proses kesembuhannya sampean gitu loh. Ya kita cuman ingin tahu aja aktivitas terakhirnya apa, siapa tahu kita bisa bantu gitu loh. Dek, tolong dek jujur sama empok ya. Kayaknya ada sesuatu yang disembunyikan ini Gus. Makanya kalau pernah berdolim sama orang, misalkan jujur aja. Misalkan pernah mendolimi tetangga, temen, orang tuanya masih ada gak? Orang tua kita udah kagak ada. Ya Rob. Mungkin ini malu juga Gus, kalau andaikan kita banyak orang Kalau dia kita terang gitu. Tinggal aja. Kita. Ustaz, Oh ya, gini aja, Pok. malu mungkin. Gini aja, mungkin ada sesuatu yang disembunyikan. Dia mau ngomong malu sama kita. Pok, tak tanya aja. Kira-kira dapat clue apa, dapat jawaban apa ya? Aktivitas terakhir selama 2 bulan ini, sebelum 2 bulan sakit ini. Gitu Pok ya? Iya nih Gus ya. Ya kita Nanti kita pulang dulu. kita pulang aja. Nanti kita pulang. Iya, Pulang. kita pulang. Yaudah aja. Pok, kita mohon pamit. Mungkin bila ada ini nanti informasi apa sampean langsung WA Ustadz Yudi aja. Jadi ini perkiraan kita, persepsi kita. Beliau ini mungkin sedang ditegur sama Allah di bulan Ramadan. Andai kan tahu ditegur masalahnya apa, nanti kita bisa bantu dengan bacaan roti maratos atau dengan bacaan-bacaan apa sehingga Allah ampunkan. Jadi gitu aja mungkin saya pamit aja dulu. Nanti kabar-kabar ya. Besok kita kesini. Insyaallah. Udah kita aja Pok jauh ya. Iya iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Gus ya. Kalau menurut saya loh, itu teguran, bukan santet. Memang kan sudah kalian versi betul kan? Ya betul Gus, emang nggak ada goibnya Gus. Ya, tapi kan kita juga bingung teguran yang seperti apa, dan dia pun nggak membuka apa-apa. Apa kira-kira ada sesuatu yang dia sembunyikan ya, sudah kita nggak tahu. Ini juga saya juga sama seperti dengan Gusnya, kayak kena teguran soalnya udah diperiksa ke medis nggak ada apa-apa, dan diperiksa ke ustadznya juga ini kan nggak ada apa-apanya juga kan, ya mungkin itu bisa jadi faktor. Kalau aku tuh bingungnya gini, dia kerja di pabrik kan gitu, tapi malam nggak pernah pulang, sudah lembur. Kalau kita ngomong teguran dari Allah kan berarti kena azab, ya kan? Artinya dia ada kesalahan. Masa dia perempuan yang nggak benar, dia pakai jilbab, pakai hijab? Iya, nggak masuk akal. Ya, juga. Kita minta solusi ke Gusnya. Kalau misalnya orang kena azab gitu, solusinya seperti apa Gus? Hanya satu, dia minta ampun sama Allah atas perbuatannya. Dosanya itu apa? Misalkan zalim, durhaka sama orang tua, dan dia harus menyesali perbuatan itu, taubatan nasuha, itu satu. Yang kedua, kita bisa apa? Kita bukan siapa-siapa, kita hanya bisa bantu. Mungkin dengan bacaan Latiful Atos, akan Allah ampunkan. Bacaan Latiful Haddad, Wirdul Latif, bacaan-bacaan asma yang lain, itu hanya untuk apa ya? Untuk menyambungkan rohaniah dia. Tapi syaratnya satu, dia harus taubatan nasuha dulu. Itu kalau kena azab. Tapi kalau belum taubat, susah, ya. Itu loh. Ya nanti gini aja, Ustadz Yudi sama kan yang menghubungi sama Pok tadi. Pak Ipe. Pok Ipe. Pok Ipe, Mbok juga Mbok, Pok. Itu aduh aja apa komunikasi. Tapi saya yakin dia nggak bakal kuat menahan panas malam hari ini. Saya takutnya malah nazak sakaratul maut. Soalnya speaker bukunya tuh kosong-kosong. Sampai chat aja atau telepon, paksa dia supaya betul-betul gimana caranya tobat. Kalau bisa dia tahu dosanya apa, itu lebih enak untuk membantu. Ya gitu aja ya. Baik sahabat, saya kira sihir, saya kira santet udah siap-siap perang sama kuntet ini, ternyata bukan. Ya, ternyata bukan santet, bukan sihir, tetapi nggak tahulah apa. Entah itu kalau medis ada nggak sakit seperti itu? Ada tapi masuk angin ya. Tipes. Nggak sampai lebam sekujur tubuh gitu. Tapi nggak lebam. Emang aneh penyakitnya. Aneh. Kosong-kosong itu kan aneh. Ya udah.
Ya udahlah, kita saja sahabat ya. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan jangan kotori diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, perbuatan zalim, fitnah, hasad, iri, dengki, sombong, kibir, takabur, perbuatan apapun jangan, apalagi perbuatan dosa-dosa yang besar. Naudzubillah, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah di bulan suci Ramadan ini. Kita dekatkan diri kita, persiapkan hati kita untuk betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu yang dapat kami sampaikan. Insya Allah pantengin terus channel kita. Insya Allah ada kabar segera dari Ustaz Yudi. Kita datang ke sini lagi. Takutnya dia sampai nazar sakaratul maut kalau kita terlambat. Cepat kita dihubungi ya. Ada parah kayaknya. Ya, terus saya coba doakan mudah-mudahan ada titik temu ini keluarga Po IP ini sama Po M nih ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Ideologi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Toriku jalan kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalu baik ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Biomania untuk Indonesia. Ideologi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Toriku jalan kebanggaan kita, panggil kami Biomania.